Ecofis sebagai pengganti praktikum Ecofis. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ekologi perairan. Ekologi perairan adalah ilmu yang mempelajari hubungan organisme dengan lingkungannya pada suatu habitat perairan. Nah, tujuan melakukan proyek mandiri Ecofis ini untuk mengetahui apakah perairan di sekitar rumah kita cocok digunakan untuk budidaya. Untuk mengetahui apakah cocok atau tidak dalam digunakan budidaya, ada 3 parameter yang menentukan. Pertama, parameter fisika, kedua, parameter kimia, dan ketiga, parameter fisika. Saya akan mengukur kecerahan. Alat yang saya gunakan yaitu sensitif buatan sendiri dari Triplex. Pertama, kita masukkan sensitif ke dalam kolam. Setelah itu, mengukur K1 dan K2. K1 ketika sensitif terlihat samar-samar, K2 ketika sensitif tidak terlihat sama sekali. Setelah sensitif sampai di dasar perairan, ternyata sampai dasar pun sensitif terlihat. Berarti tingkat kecerahan sama dengan kedalaman. Kecerahan menentukan cahaya matahari sampai ke dasar kekolaman, karena cahaya dibutuhkan untuk proses fotosintesis alga ataupun tumbuhan yang berada di dasar perairan. Nah, air keruh dapat mempengaruhi cahaya matahari untuk sampai di badan perairan. Menurut Taringan dan Edward tahun 2009, kejernihan atau kekeruhan dipengaruhi oleh substrat padat yang berada pada dasar perairan. Akan mengukur pH perairan. Pertama, kita mengambil air dari perairan terlebih dahulu. Pembanding menggunakan air sabun. Sebelumnya diberi label lebih dahulu. Masukkan ekstrak kunyit ke dalam air. Tunggu beberapa detik, air kolam berubah menjadi kuning tua. Berarti air kolam memiliki pH asam. Sedangkan air sabun warnanya berubah menjadi jingga. Berarti air sabun ini bersifat basa. Pengukuran pH dalam suatu perairan digunakan untuk mengetahui ion hidrogen yang terlarut dalam suatu perairan. Menurut Susana tahun 2009, perubahan pH dan konsentrasi oksigen menentukan kualitas suatu perairan. Biologi, saya akan mencari makrobintos yang berada di perairan. Saya mencari makrobintos di perairan sebelah rumah. Di sini perairannya termasuk
Selanjutnya saya menemukan bekicot. Ternyata menemukan lebih banyak ikan wader. Setelah mengidentifikasi makrobintos, kita dapat mengetahui kualitas baik atau buruknya suatu perairan. Makrobintos dapat dijadikan indikator kualitas suatu perairan karena makrobintos bersifat menetap di dasar perairan. Sehingga apabila terjadi perubahan kualitas air, makrobintos pun akan berubah. Seperti yang kita ketahui tadi, di perairan yang sudah tercemar ini terdapat banyak makrobintos. Sumber dari Visesa tahun 2014. Yang telah saya lakukan tadi, saya akan mengambil kesimpulan. Pertama, berdasarkan parameter fisika, kita mendapatkan kecerahan sama dengan kedalaman, tetapi tidak ada inlet dan outlet, berarti tidak memenuhi parameter fisika. Selanjutnya, parameter kimia yaitu pH air, ternyata pH-nya asam, berarti air tersebut cocok digunakan untuk budidaya. Yang terakhir, identifikasi makrobintos. Di sungai sebelah rumah saya terdapat 3 makrobintos tadi, berarti sungai tersebut tidak cocok digunakan untuk